فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصابي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل فإن أبي مات في أحدى الغزوات مع رسول الله وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتشدد حزني Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di live Renungan Menjelang Senja di hari ke-20. Cepat sekali waktu berputar. Tak terasa sudah 20 hari, tinggal 10 hari atau 9 hari lagi. Kiranya amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan, setiap hari ke-5, ke-10, 15, 20 kita live untuk menyapa dan sekaligus menyambung rasa. Dan insyaallah nanti di hari ke-25 kita berjumpa lagi di live ini. Hari ini saya akan mengupas sedikit dari buku saya yang keempat. Ini Sekolah Anak Kita. Dan saya bersyukur buku ini juga sudah beredar di seluruh penjuru negeri. Dan terima kasih kepada yang sudah memesan buku ini. Dan semua buku-buku saya yang saya pampangkan di sini, saya jual 50% untuk biaya pendidikan yatim du'afa yang ada di Yayasan Dinamika Umat. Hari ini kita akan merenungkan tentang arti kemelaratan. Ada 4 virus kemelaratan. Kalau sekarang kita melawan virus corona, COVID-19, coba kita renung ada sesuatu yang lebih berbahaya sebenarnya. Kalau virus corona itu memang langsung mematikan, tak lama dia. Tapi 4 virus yang akan saya sampaikan ini, 4 virus kemelaratan ini mungkin tidak langsung mati. Tapi perlahan-lahan. Kalau badannya, tubuhnya, ruhnya tak mati, dia tak mati, tapi pikirannya mati, semangatnya mati, masa depannya mati. Ini yang saya sebut dengan virus kemelaratan. Kenapa saya sebut virus? Karena dia bisa menular, menjangkiti orang lain. Makanya dia berbahaya. Kawan-kawanku di penjuru dunia, dalam buku Sekolah Anak Kita, saya tulis ada 4 virus kemelaratan. Dan siapapun yang dapat ini, yang mengalami ini, melakukan ini, maka dia sebenarnya melarat hidupnya.
Apalagi kalau keempat-empatnya dia lakukan. Satu saja sebenarnya dia sudah melarat ini. Kalau tidak di dunia, di akhirat dia melarat. Kalau tidak di akhirat, di dunia melarat. Kalau sampai empat-empatnya ini ada pada diri kita, melaratlah hidup kita dunia dan akhirat. Inilah yang harus kita renungkan, ingatkan bersama keempat ini. Apa yang pertama? Kemiskinan. Kemiskinan. Miskin. Kawan-kawanku di penjuru dunia, tidak ada seorang pun di antara manusia yang ingin dilahirkan miskin. Saya termasuk yang dilahirkan miskin, dan banyak kita yang dilahirkan miskin di kampung yang jauh di penjuru negeri sana, di pelosok negeri sana, di Patihe, di Labusel sana. Dan kita tidak ada yang mau dilahirkan miskin. Dan ini bukan takdir. Dilahirkan miskin itu bukan takdir kita sebagai menjadi orang miskin, tidak. Memang begitulah Allah takdirkan kepada orang tua kita miskin, dan kita juga lahir miskin. Tapi bukan berarti selamanya kita akan miskin. Karena itu dalam agama, bukan kemiskinan yang menjadikan seseorang terhina, dan bukan kekayaan yang menjadikan seseorang jadi mulia. Ini dalam surah Al-Fajr ini dijelaskan begitu. Fa'ammal insanu idza mabatalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fayaqulu rabbi akraman. Ada orang diberikan harta kekayaan lantas dia berkata, Tuhanku sedang memuliakan aku. Tapi manakala dia ditimpakan, diuji dengan kemiskinan, dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Kalla balla tukrimunal yatim. Nah, persoalannya di mana? Kemiskinan di sini menjadi virus tatkala dia tidak mau merubah dirinya. Dia menikmati atau menerima kemiskinan itu sebagai takdir dari Allah. Padahal Allah tidak pernah menakdirkan orang miskin. Memang kita lahir itu miskin. Tidak ada orang yang lahir itu sudah pakai baju, sudah bawa cincin, sudah bawa anting, atau bawa bekal untuk hidupnya. Tidak ada. Semuanya kita lahir telanjang bulat. Itulah miskin. Tak punya apa-apa dan tidak bawa apa-apa. Memang ada sebagian orang yang dilahirkan sudah kaya. Itu karena orang tuanya saja yang kaya. Sudah dikasih persekot dulu dia. Kita yang miskin dilahirkan dulu di kampung sana itu memang begitu adanya. Nah, kemiskinan ini bisa menjadi virus tatkala menerima apa adanya tentang dirinya dan tidak mau berubah dari kemiskinan itu. Kalaulah dulu di tahun 90-an tak berangkat kita dari kampung Patihe sana ingin merubah nasib, tidak akan pernah berubah kehidupan. Kalaulah tak merantau menuntut ilmu kita ke Pulau Jawa, tak berubah hidup. Nah, inilah arti dari kemiskinan ini. Jadi kalaupun kita lahir menjadi orang miskin itu bukan karena kesalahan kita itu. Dan tak perlu kita salahkan orang tua kita, kenapalah ayah miskin, kenapalah mak miskin, akhirnya aku miskin. Tidak. Semua kita lahir manusia adalah miskin. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan, Ya ayuhan nas, ini dalam surah Fatir, ayat 15, Ya ayuhan nas antumul fuqarau ilallah. Kalian itu fakir, bergantung kepada Allah. Dan Allah yang maha kaya. Saya teringat dalam buku yang saya tulis ini, ungkapan seorang orang paling kaya di dunia. Bill Gates, yang punya Microsoft. Dalam sebuah ungkapannya disebutkan apa? Jika kau lahir miskin itu bukan salahmu. Tapi jika kau mati tetap miskin itu salahmu. Ini keren kali ini. Kita boleh lahir miskin, tapi mati tak boleh miskin. Kalau tetap miskin, kita lahir miskin, dilahirkan miskin, juga kita mati dalam kemiskinan, berarti kita tidak mau berjuang meraih pencapaian dunia. Padahal firman Allah dalam Al-Quran diingatkan kepada kita, وَبَتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ini pula sedapnya firman Allah yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu. Cari kehidupan akhiratmu, tapi jangan kau lupa kehidupan duniamu. Jadi kalau dulu tahun 87-90 saya masih sekolah di Padang Sidimpuan, itu ketika itu ada lagu Meggy Z, Gubuk Bambu. Di dalam gubuk bambu, suka dukaku. Ini sedap tuh. Itu sampai sekarang tetap teringat. Dan lagu itu menjadi motivasi, penyemangat. Suatu saat nanti nasib berubah, gubuk bambu menjadi istana. Ini relatif memang pencapaian, tapi kita harus berubah dari kemiskinan itu.
Jangan terima kemiskinan sebagai takdir Allah. Allah tak menakdirkan kita miskin. Dilahirkannya kita miskin, tapi tak ditakdirkannya kita tetap miskin. Itu yang pertama. Jadi virus yang kemelaratan itu, pertama adalah kemiskinan. Tak mau berubah dari kemiskinan. Yang kedua, apa virus kemelaratan dalam buku ini? Kebodohan. Bodoh. Tak tahu apa-apa. Jahil. Ini juga sama sebenarnya. Sama dengan kemiskinan. Kita dilahirkan miskin dan kita juga dilahirkan bodoh. Dalam surah An-Nahl ayat 78 itu paling sering diingatkan, dibacakan kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Itu kan berarti kita bodoh itu. Tak tahu apa-apa. Tak mengerti apa-apa. Bicara pun tak kita bisa. Apalagi tahu apa-apa. Tapi kan Allah berikan sama wal basar wal fuad. Allah berikan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk merenung. Supaya kita jangan bodoh. Disinilah wajibnya kita belajar. Makanya Islam itu mengajarkan kepada kita belajar. Utlubul ilm. Utlubil ilm. Menuntut ilmu. Belajar itu tak pernah selesai. Kalau kuliah, sekolah selesai. Saya mulai sekolah SD di Patih sana, terus sanawiyah di Marbau, aliyah di Sidimpuan, S1-nya di Ciputat yang Jakarta, S2-nya di Universitas Muhammadiyah, S3-nya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Secara akademik selesai sekolahnya. Tak ada lagi sekolah di atas itu. Tapi apakah sudah pandai? Tidak pandai. Belum pandai. Kenapa? Belum tahu. Justru semakin tinggi sekolah kita, semakin sadar kita bahwa tak banyak yang kita tahu. Lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Makanya orang bijak berkata apa? Selagi orang itu merasa, ketika seorang itu merasa bahwa dia sudah pandai, disitulah bodohnya dia. Karena tak mau lagi belajar. Dan ini virus kemelaratan. Melarat orang koroboloh. Karena tak tahu apa-apa. Dia akan dibodoh-bodohi. Dulu di waktu saya masih kecil, ada lagu dari Nur Asia Jamil. Bahwa penderitaan, kesedihan di atas yatim. Orang menganggap bahwa menjadi yatim piatu itu adalah orang yang paling hina dan paling menyedihkan. Tapi kata dia masih ada di atas itu. Sungguh sedihnya yatim piatu. Tak punya ayah, tak punya ibu. Tapi masih ada yang sedih dari itu. Tak punya ilmu. Hendak kemana akan dituju. Orang yang tak berilmu tak tahu dia mau kemana tujuan hidupnya. Itulah. Makanya kalau orang bodoh dia tak mau belajar. Kebodohan itu berarti tak mau belajar. Selagi dia masih mau belajar dia akan pandai. Dia menjadi virus kalau menganggap sudahlah ini sudah takdir Allah saya bodoh begini. Mau belajar apapun gak akan pandai-pandai saya. Mau kemana juga udah akan begini. Kalau dulu orang bilang, udahlah, terutama bagi yang perempuan, tak usahlah sekolah kau. Kemanapun nanti kalau kau itu tetap saja di sumur, di kasur, di dapur. Ah ini berarti kebodohan dipelihara. Dan itu yang menjadi virus. Kalau kita tidak berubah, maka tidak ada lagi perubahan dalam nasib kita. Ini yang disebut dengan virus kebodohan. Dan ini yang sekarang dihadapi oleh kita semua umat Islam di seluruh dunia. Kemiskinan dan kebodohan. Dan ada satu lagi, yang ketiga ini. Yang berbahaya lagi sebelum yang keempat. Apa itu? Virus kemelaratan yang nomor 3 adalah kemalasan. Kemalasan. Tidak ada orang yang ditakdirkan miskin. Tidak ada yang ditakdirkan juga bodoh. Dan tidak ada yang ditakdirkan malas. Ini semuanya karena kitanya nih. Ini semuanya karena kitanya nih. Dan malas ini yang paling berbahaya dari miskin, bodoh. Malas ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena tak mau berubah. Ada sebenarnya yang Allah berikan karunia baginya, tapi dia tak mau, malas dia bergerak. Makanya ini termasuk penyakit hati ini. Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ajazi wal kasal. Wah. Sampai Rasulullah mengajarkan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sikap sifat yang lemah dan malas. Kalau malas itu dari mukanya saja pun tahu kita. Dari kerdipan matanya, dari langkahnya, dari gerak badannya, gesternya itu tahu kalau dia pemalas. Dan orang malas tidak akan pernah jadi apa-apa. Maka jangan sekali-kali berkawan sama orang malas. Ikut malas kita.
Berkawan sama orang malas, ikut malas. Berkawan sama orang bodoh, ikut bodoh. Berkawan sama orang miskin, ikut miskin kita. Karena itu hati-hati dengan kemalasan ini. Dan ini yang sangat berbahaya bagi kita. Dan tanda-tanda, salah satu tanda orang-orang munafik itu, dalam Al-Quran disebutkan, kalau mereka berdiri sholat itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri malas-malasan. Artinya, malas-malasan akan membuat orang akan melarat. Andaikan pun dia pintar, andaikan pun dia kaya, tapi kalau dia malas, dia akan melarat hidupnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dan sebenarnya inilah yang paling tinggi berbahayanya, yang melaratnya inilah. Miskin itu, kemiskinan melarat. Kebodohan melarat. Kemalasan melarat. Tapi yang keempat ini, dunia akhirat. Apa itu? Kemusyrikan atau kesyirikan. Kenapa jadi paling berbahaya? Karena dia tidak mengenal dirinya dan tak mengenal Tuhannya. Orang yang syirik menduakan Tuhan, menduakan Allah, itu karena tidak mengerti siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Dan bayangkan kalau dia tidak mengerti dan mengenal siapa Tuhannya, lantas dia mau kembali kemana? Dan inilah pesan utama dari Al-Quran. Inilah pesan utama dari Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau mensyirikatkan Allah. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang luar biasa. Jadi inti dari Islam itu, jangan syirik. Artinya tauhid. Orang yang mensyirikatkan Allah berarti dia tak mengerti siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Maka melaratlah hidupnya di dunia akhirat. Dan Allah ampuni semua dosa dari seorang hamba, kecuali syirik. Kenapa? Dia menduakan, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghinakan dirinya sendiri. Apa kesimpulan dari topik kita hari ini? Adalah miskin, bodoh, itu bisa berubah. Banyak orang miskin, kalau dia mengerti tentang kehidupannya dan mau berubah, bisa menjadi kaya. Berapa banyak orang miskin yang bisa menjadi kaya? Dan berapa banyak orang yang bodoh bisa menjadi pandai? Tapi kalau malas, dia tidak akan pernah jadi apa-apa. Orang miskin bisa jadi kaya, orang bodoh bisa menjadi pintar atau pandai, tapi orang malas tidak bisa menjadi apa-apa. Apalagi kalau dia syirik. Kalau dia syirik, maka andaikan pun dia kaya, andaikan pun dia pandai, andaikan pun dia pintar atau rajin sungguh-sungguh, maka semua tak bermakna di hadapan Allah. Karena apa? Karena dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik dia. Nah, mudah-mudahan setelah mengenal 4 virus kemelaratan ini, mari kita berubah. Mari kita melawannya. Kita lawan virus ini. Memang tidak langsung kita mati dibikinnya seperti virus corona. Tapi perlahan pasti kita akan sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Orang miskin juga akan sengsara. Orang bodoh juga akan sengsara. Orang malas juga akan sengsara. Apalagi kalau dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan renungan senja ini menginspirasi kita. Mari kita berusaha merubah diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam Al-Qur'an Allah disebutkan, Allah tidak merubah nasib kita, seseorang, kecuali kita sendiri yang akan merubahnya. Dan itulah cara kita melawan virus kemelaratan. Terakhir, di bagian akhir dari renungan senja ini, ada satu pertanyaan dari Saudara Dimas Triatmojo, guru SMPT Dinamika Umat. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang yang belakangan viral menghinakan Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah viral di media, ada orang menghinanya. Jangankan Siti Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja pun dihina orang. Dan dari dulu sampai sekarang akan ada orang yang menghinanya. Tapi harus kita ingat, orang yang dihina itu adalah orang yang mulia. Kalau dia sudah hina, takkan dihina. Apa pula yang mau dihina lagi? Orang yang terhina, apalagi yang mau dihina? Orang yang sudah jatuh rendah, apalagi yang mau direndahkan? Orang yang direndahkan itu karena dia tinggi. Kenapa Nabi Muhammad SAW selalu dihina orang? Karena dia tinggi, akhlaknya tinggi, mulia dia. Tapi andaikan pun terus orang menghinanya, dia tetap mulia di hadapan Allah, di hadapan kita. Apalagi istrinya Aisyah atau istrinya yang lain dihina. Tapi ini menunjukkan kepada kita, kita wajib membelanya. Jangan kita biarkan. Dengan cara apa? Kita jelaskan kepada dunia. Mari kita berdakwah. Jadi kalau orang menghinanya melalui video, balas dengan video. Orang menghinanya lewat tulisan, balas dengan tulisan.
Orang menghinanya melalui buku, kita balas dengan buku. Tidak cukup dengan suara kita yang lantang kemana-mana. Tidak. Disinilah perlunya kita punya ilmu dan wawasan luas. Supaya apa? Supaya kita kalahkan mereka. Perlu kita tenaga-tenaga ahli teknologi. Supaya jangan berkutik mereka itu di media sosial. Kan kita harus lawan, nggak boleh diam. Gitu. Ya, ini kira-kira tanggapannya untuk Dimas. Ya, tetap kita mencintai dan memuliakan ahlul bait. Ya. Terakhir ada saran dari Ustadz Otang Muhammad Said dari Tangerang. Katanya kalau video di sore hari itu terlalu singkat. Kalau bisa Ustadz ditambah sajalah. Penasaran kita baru lagi mau nonton sudah habis. Dalam dakwah itu memang harus ada penasarannya gitu ya. Ustadz Otang ya dan kawan-kawan di Tangerang sana. Gitu. Kalau dakwahnya panjang-panjang keburu dimatikan nggak selesai. Ini memang sengaja untuk renungan menjelang senja itu memang antara 6 sampai 7 menit. Supaya penasaran juga singkat, padat, tepat dan dapat. Nah, baru kita puaskan pada saat online atau live seperti ini sekitar 20 menit. Nah, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Terima kasih kepada para penanya pertanyaan dan saran ini. Insya Allah termasuk teman saya Ustadz pilihan si Tompul di Batam sana. Dulunya saya tidak pakai kupiah, tapi karena saran dia pakai kupiah, katanya lebih tampan saya kalau pakai kupiah, maka aku pakailah kupiah ini. Gitu ya. Jadi, tapi itulah saya menyadari selalu ada kekurangan. Jangan pernah berpikir kalau kita berdakwah sempurna, tidak. Justru kita menyadari selalu ada kekurangan dalam berbagai sisi. Dan tak perlu kita menunggu kesempurnaan baru kita berdakwah. Itu sajalah pertemuan kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Selamat berbuka puasa. Dari Telaga Kahuripan, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita. Menerima segala amal ibadah kita. Dan apapun yang kita lakukan nanti insya Allah diridhoinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami. Dan orang-orang yang menjadi jalan keberhasilan kami. Sebagaimana doa Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kesedikitan pencapaian, dari kezaliman dan dizalimi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.